Selamat pagi sahabat Alkitab yang terkasih. Marilah kita mengawali hari ini dengan melakukan perenungan akan firman Tuhan. Bacaan Alkitab kita pada hari ini berasal dari kitab Kisah Para Rasul pasalnya yang kelima, ayat 12-16. Dan oleh rasul-rasul diadakan banyak tanda dan mujizat di antara orang banyak. Semua orang percaya selalu berkumpul di serambi Salomo dalam persekutuan yang erat. Orang lain tidak ada yang berani menggabungkan diri kepada mereka. Namun mereka sangat dihormati orang banyak. Dan makin lama makin bertambahlah jumlah orang yang percaya kepada Tuhan, baik laki-laki maupun perempuan. Bahkan mereka membawa orang-orang sakit keluar ke jalan raya dan membaringkannya di atas balai-balai dan tilam, supaya apabila Petrus lewat, setidak-tidaknya bayangannya mengenai salah seorang dari mereka. Dan juga orang banyak dari kota-kota di sekitar Yerusalem datang berduyun-duyun serta membawa orang-orang yang sakit dan orang-orang yang diganggu roh jahat, dan mereka semua disembuhkan. Keberadaan para umat Tuhan di kota Yerusalem pada masa-masa perdana perkembangan murid Yesus Kristus memang tergolong unik. Terdapat dinamika status yang dialami entah oleh para rasul maupun para anggota jemaat lainnya. Pada ayat 12-16 kita dapat melihat perihal sikap dari masyarakat Yerusalem pada umumnya yang tidak dapat digolongkan menolak tapi juga tidak sepenuhnya menerima keberadaan jemaat. Kebiasaan para rasul dan jemaat yang berkumpul secara rutin di serambi Salomo, salah satu bagian dari kompleks Bait Suci, telah menunjukkan bahwa seluruh masyarakat Yahudi di kota Yerusalem mengetahui dengan jelas keberadaan mereka sebagai murid Kristus. Hal ini sangat dapat diyakini mengingat Bait Suci merupakan tempat utama dalam peribadahan masyarakat Yahudi pada saat itu yang selalu ramai dikunjungi oleh orang. Catatan pada ayat 13 pun telah dengan sangat lugas menggambarkan dinamika relasi antara para murid dengan masyarakat Yahudi lainnya. Bahwa orang-orang lain tidak ada yang berani menggabungkan diri kepada mereka. Namun mereka sangat dihormati orang banyak. Bahkan terdapat semacam ketergantungan dari masyarakat umum, terkhusus yang mengalami sakit terhadap kehadiran para rasul, seperti yang tercatat pada ayat 16. Bahwa dan juga orang banyak dari kota-kota di sekitar Yerusalem datang berduyun-duyun, serta membawa orang-orang yang sakit dan orang-orang yang diganggu roh jahat, dan mereka semua disembuhkan. Kisah hidup para rasul Kristus dan jemaat yang dicatat pada bacaan Alkitab hari ini telah menampilkan kepada kita mengenai nilai kehadiran diri sebagai umat percaya di tengah masyarakat yang belum tentu sepemahaman dengan kita. Keberadaan mereka di tengah masyarakat pada masa itu tidak dapat dikategorikan nyaman dan tanpa masalah. Namun kebiasaan mereka untuk selalu bersekutu dan kesediaan mereka untuk selalu hadir di tengah masyarakat untuk membagikan karunia dari Tuhan bagi setiap orang yang mencarinya merupakan wujud kesaksian yang teguh. Tampilnya para rasul dan anggota jemaat di tengah publik bukan bertujuan untuk mencari popularitas, melainkan sebagai wujud kesaksian dan praktek menghidupi iman yang nyata di tengah dunia. Nilai pembelajaran dari firman Tuhan ini perlu terus kita cermati di sepanjang waktu kehidupan. Sebagai murid Yesus Kristus, kita tidak dapat menuntut situasi maupun kondisi hidup yang selalu mudah dan nyaman bagi kita menjadi saksinya di tengah dunia. Justru, kita perlu mempersiapkan diri untuk menghadapi beragam dinamika kehidupan dengan keteguhan iman sebagai saksi Kristus yang membawa karunia Tuhan bagi dunia. Marilah kita berdoa. Tuhan, inilah diri kami dengan segala kelemahan dan keterbatasan kami, tapi kami yakin percaya kami diperlengkapi dan disempurnakan oleh kuasa Roh Kudus. Tolonglah kami Tuhan untuk menjadi saksi Tuhan, saksi Kristus di tengah dunia dengan segala macam dinamika yang ada. Biarlah melalui kehadiran kami, banyak orang boleh merasakan kasih karunia Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.